Nih, harus tuh. Udah? Udah? Apa? Kita mulai ya, Bang? Ya, Udah kok. Selamat bergabung, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, halo Monica. Baik, jadi teman-teman hari ini kami akan melakukan podcast dengan topik yaitu adalah kata dan rasa, konteks ilmu psikologi, ketahanan mental generasi muda. Jadi podcast ini kami kerjakan bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Surip, SPD MSI CEO. Jadi sebelum memulai podcast kita pada hari ini, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monica Monalisa Huta Barat dengan NIM 2233111084 dan rekan saya selanjutnya. Saya Agustriani Marpaung dengan NIM 223311111081. Saya Indah Tiansika Manihuruk dengan NIM 2233111063. Baik, selanjutnya kami akan memperkenalkan narasumber kami yang sangat luar biasa pada hari ini. Di sini sudah ada Bang Dimson Saud Daniel Marpaung, SPSI. Halo Bang Dimson, bagaimana kabarnya hari ini? halo Monica ya. Ya Bang, Kabar baik nih. Kabar kalian gimana? puji Tuhan sehat Bang, sehat. Sebelumnya suara saya Baik, Bang. terdengar dengan jelas? Sangat terdengar dengan jelas Bang. Oke. Perkenalkan, saya Dimson Sodanil, sering dipanggil Dimson atau Pak Daniel di sini. Saya merupakan HRD dari PT Inti Selulosa Utama Indonesia. Eh, kita perusahaannya berada di Cikande, Serang, atau di Provinsi Banten. Wah, luar biasa sekali ya Bang, sangat ya. Baik, langsung saja ya Bang, kita mulai untuk pembahasan podcast kita hari ini. Jadi sebelumnya teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai awal mulanya topik podcast kali ini. Jadi sebenarnya kami sudah banyak melakukan wawancara sebelumnya kepada narasumber, namun narasumber kami itu biasanya itu ruang lingkupnya itu sekitar ya hanya guru, siswa dan juga orang tua. Jadi memang hanya di sekitaran bahasa Indonesia saja. Sehingga saya dan teman-teman saya ingin membuat sesuatu yang baru di mana kami menghubungkan bahasa Indonesia ke dalam konteks psikologi dan tentunya kami mengundang narasumber yang paham akan hal tersebut. Jadi begitulah mengapa kami mengundang Bang Dimson saat ini. Jadi langsung saja ke ke pertanyaan yang pertama. Jadi Bang, di sini saya dan teman-teman itu sesuai pengalaman ya, sudah sering mendengar tanggapan mengenai bahasa Indonesia itu dari orang-orang dari jurusan lain ataupun ya orang-orang. Jadi tanggapan mereka itu terhadap bahasa Indonesia itu menurut kami ada yang memang beranggapan baik, namun ada juga yang menganggap bahasa Indonesia itu sesuatu yang mudah. Namun mudahnya itu terkesan menjadi sepele. Jadi di sini kami ingin eh, mendengar tanggapan Abang bagaimana sih tanggapan Abang mengenai bahasa Indonesia itu dan seberapa pentingkah bahasa Indonesia itu untuk dikuasai oleh seseorang? Mungkin boleh langsung dijawab oleh narasumber kami. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Tadi ditanya mengenai tanggapan saya terhadap bahasa Indonesia. Tanggapan saya terhadap bahasa Indonesia, apalagi terkait dengan orang-orang yang menyepelekan bahasa Indonesia, khususnya pendidikan bahasa Indonesia itu, eh, seharusnya bahasa Indonesia itu tidak bisa dianggap remeh. Nah, kita sudah ketahui kita itu hidup di negara Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan negara yang menggunakan bahasa Indonesia untuk menyatukan kita semua ya. Jadi seharusnya tanggapan saya kita tidak boleh menyepelekan bahasa Indonesia. Kemudian kita juga kan belajar. Kita belajar melewati pendidikan SD, SMP, SMA hingga jenjang-jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu kita memakai bahasa Indonesia. Nah, ada baiknya bahasa Indonesia itu eh, lebih diutamakan porsinya gitu. Karena untuk memediasi, untuk membuat media mengantarkan ilmu-ilmu yang dari kita dapat dari sekolah maupun dari manapun itu kita perlu bahasa. Nah,
kalau kita pakai bahasa-bahasa daerah tuh kan, kita itu di Indonesia ada yang dari pulau sana, pulau sini, suku sana dan suku sini kan, kita tidak sebut merek gitu. Lebih baik kita komunikasikan, kita buat media, media menyiarkan, mentransfer ilmu-ilmu tersebut, wawasan-wawasan tersebut menggunakan bahasa Indonesia. Jadi sepenting itu bahasa Indonesia. Tidak mungkin kan kalau buku matematika kita, buku IPA kita ya, fisika, biologi dan sebagainya itu memakai bahasa-bahasa Inggris atau bahasa daerah lain gitu. Mungkin kita selain tidak menunjang efisiensi, efektivitas, eh, jadi hal-hal tersebut juga menambah beban gitu. Seandainya kita mau belajar bahasa fisika, jadi di Sumatera Utara harus pakai bahasa Batak, di Jawa Barat harus pakai bahasa Sunda, bukunya itu kan sudah nggak efektif lagi ya, nggak efisien. Jadi sepenting itu dan tidak boleh dianggap remeh bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan media, media yang kita pakai untuk menyebarkan ilmu, wawasan, di mana ilmu dan wawasan itu yang bisa mengembangkan generasi-generasi emas seperti kita ya, apalagi adik-adik semua kan Ya. mahasiswa ya. Wah, betul sekali memang Bang. Jadi bahasa Indonesia itu sebenarnya memang sangat penting ya untuk dikuasai oleh setiap kalangan dan itu merupakan menjadi bentuk identitas sebenarnya ya Bang. Iya betul. Jadi kita sudah tahu juga kan sebuah negara punya identitas dari tanahnya, dari bangsanya dan salah satunya bahasanya ya. Jadi bahasa kita itu bahasa Indonesia menjadi salah satu identitas kita. Baik Bang, jawaban yang sangat luar biasa sekali dari Bang Dimson. Untuk selanjutnya akan saya berikan kepada rekan saya Agustiani Marpaung untuk menyampaikan topik pembahasan selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Abang. Yang menjadi pertanyaan kami juga itu, bagaimana perbedaan penggunaan bahasa antara generasi muda dengan ketahanan mental tinggi dan mereka yang lebih rentan terhadap stres dan kecemasan, baik dalam pilihan kata, pola komunikasi, maupun cara mereka mengekspresikan emosi dan pengalaman ya, Bang. Mohon dijelaskan, Bang. Oke, di sini sudah masuk ya karena sedikit psikologi. Perlu kita ketahui, jadi saya merupakan salah satu sarjana psikologi. Nah, jadi dikenalnya itu sebagai ilmuwan psikologi, bukan seorang psikolog. Jadi saya perlu sekolah dulu kalau mau jadi psikolog. Saya bisa beberkan sedikit eh, apa tanggapan saya terhadap perbedaan generasi muda. Eh, Menggunakan bahasa ya, bahasa Indonesia dilihat dari tingkat stresnya, tingkat psikologisnya ya, sisi-sisi psikologis. Nah, Iya, komposisi betul, Bang. psikologis ya. Yang kita ketahui eh, kalau kita itu hmm, dari sisi-sisi psikologis atau komposisi-komposisi psikologi itu bisa kita lihat memang salah satunya dari bahasa. Nah, di psikologi atau psikologi kognitif itu ada kita membahas itu mengenai bahasa, language ya, linguistik. Nah, di dalam ranah tersebut kita itu bisa melihat bagaimana orang-orang itu stresnya terlihat dari tata bahasanya, kaidah bahasa yang mereka pakai. Nah, terkhususnya saya ini seorang HRD yang sering sekali eh, melakukan rekrutmen terhadap orang-orang, apalagi kalangan-kalangan generasi muda yang ini mencari pekerjaan. Jadi dari tata bahasa mereka sendiri, tata bahasa, kebetulan setiap rekrutmen 95% saya selalu menggunakan bahasa Indonesia untuk proses rekrutmen. Nah, itu sepenting itu bahasa Indonesia ya. Nah, saya di sini punya suku Batak saya. Nah, sementara saya di daerah Banten yang eh, mayoritas merupakan orang Jawa yang memiliki suku Jawa dan suku Sunda. Jadi bahasa Indonesia saya gunakan sebagai media saya. Sepenting itu bahasa Indonesia dalam rekrutmen gitu. Nah, ketika mereka saya rekrut, eh, ada orang-orang yang kelihatan stresnya, terlihat stresnya ketika menggunakan bahasa Indonesia gitu. Nah, ada mungkin yang tidak terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia, jadi mereka mencampur logat ataupun beberapa kata bahasa Sunda yang sudah dianggap seperti diakulturisasi ke bahasa Indonesia. Nah, jadi
generasi muda generasi-generasi muda itu kadang eh, kalau tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, sementara pada saat proses rekrutmen mereka akan stres gitu, stres. Jadi ketika HRD menanyakan pertanyaan dengan bahasa Indonesia yang baku, yang formal ya, yang formal mereka akan stres, mereka akan stres. Sementara jika bahasa Indonesianya itu baik, dia itu sudah menguasai bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar sebagai media komunikasi, khususnya di sekolah ya, di jenjang-jenjang pendidikan, ketika mencari pekerjaan, mereka itu tidak stres lagi menggunakan bahasa Indonesia. Namun ada juga ranah yang ketika eh, bahasa Indonesia itu diperhitungkan bahasa yang dianggap remeh untuk generasi muda sekarang ya. Jadi mereka itu tidak membuat bahasa Indonesia itu suatu bahasa yang penting bagi mereka, apalagi sekarang di zaman teknologi yang serba dicampur bahasa Inggris ya. Nah, jadi mereka itu stres antara ingin menguasai bahasa Indonesia atau ingin menguasai bahasa Inggris. Nah, apalagi anak muda zaman sekarang ya, dicampur-campur gitu, itu menjadi suatu tekanan, tekanan mental sama merekanya sendiri. Sementara masih banyak orang-orang dari daerah-daerah yang harus mempertahankan atau harus menyeimbangkan mereka yang terbiasa menggunakan bahasa daerah harus belajar lagi nih ke bahasa Indonesia yang baku, yang baik gitu, yang bisa didengarkan secara universal. Sementara ada lagi tekanan lain yang harus mengetahui atau mencampur-campur bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi tekanan mental juga kepada generasi-generasi muda sekarang, menimbulkan stres seperti yang ditanyakan oleh adik-adik tadi ya. Nah, saya rasa bahasa itu ya benar menimbulkan stres gitu. Tetapi ada baiknya adik-adik semua nih jurusan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia ya, dari di Agus, Monica dan Indah punya harus punya target gini. Bahwasannya bahasa Indonesia itu sepenting itu gitu. Bahasa Indonesia itu harus diutamakan. Jadi ketika ada orang-orang yang ingin melakukan mencari kerja khususnya dalam ranah saya, mereka nggak stres lagi untuk memilih kata-kata yang formal menggunakan bahasa Indonesia gitu. Kemudian kalaupun ingin mencari bahasa yang lebih lagi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu juga harus dilandasi oleh bahasa Indonesia. Kan belum ada juga kan kamus bahasa Indonesia Batak, Indonesia Jawa gitu kan. Inggris Jawa, Inggris Batak ya. Itu semua juga dimulai dari bahasa Indonesia. Itu juga ada sedikit pengaruhnya, sedikit banyaknya pengaruh bahasa terhadap sisi psikologis atau komposisi psikologi manusia. Ada. Jadi Bang, terkait dengan stres tadi, apakah membuat lelucon tentang hal-hal yang sebenarnya serius itu dan berbicara dengan nada menyindir atau sarkas bisa menjadi cara seseorang dalam menyembunyikan perasaan sebenarnya? Oh, bisa, bisa. Jadi bahasa-bahasa itu tadi kan dikatakan kan, apakah bisa itu menjadi cara mereka untuk menyembunyikan stresnya ya? Iya, Jadi menyembunyikan stresnya. bahasa itu juga bisa digunakan untuk menyembunyikan stresnya. Kalau yang sering kita dengar sekarang word affirmation ya. Jadi buat positive affirmation sama diri kita sendiri itu bisa membuat eh, untuk coping stress namanya dalam psikologi. Jadi untuk menyembunyikan stres kita, kita biasanya membuat word affirmation berupa positive afirmasi kepada kita supaya kita itu menyembunyikan stres-stres kita. Mungkin hal-hal kajian-kajian psikologi yang lebih detail mungkin masih ya lebih banyak lagi terhadap hal-hal yang seperti itu. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali dari Bang Dimson tentunya ya. Jadi bisa kita tarik suatu kesimpulan mengenai bahasa Indonesia itu, menguasai bahasa Indonesia yang baik itu tentunya akan membantu individu dalam berkomunikasi ataupun mampu membantu seseorang melepaskan stresnya. Begitu ya Bang Dimson ya? Iya betul. Jadi bahasa itu kan, jadi kita itu ketika stres, ketika cemas itu
kita itu ada di dalam kepala nih, ada di dalam kepala. Manusia itu kebanyakan ketika ada stres, kita itu terkadang tidak butuh uh, solusi, tapi butuh didengarkan. Jadi kita berbicara, kita cari orang. Nah, kita ingin bicarakan seluruh yang ada di kepala kita itu sama orang-orang itu. Nah, cara untuk mengeluarkan itu perlu bahasa. Nah, kita tinggal di Indonesia, kita keluarkan semua unek-unek kita itu yang ada di dalam pikiran kita itu melalui bahasa Indonesia gitu. Jadi bahasa sepenting itu. Unek-unek itu stres yang ada di dalam pikiran kita, otak kita itu tertuangkan melalui bahasa gitu. Nah, konteksnya kita di sini bahasa Indonesia. Itu terluarkan, jadi tekanan stres itu, tekanan mental itu sedikit lega perasaannya ya. Yang sering apalagi di zaman now ya, sering disebutkan kita nggak perlu solusi, kita cuma butuh didengarkan gitu ya. Betul, betul, Bang. Ya. Ya, pembahasan ini sangat menarik ya, Bang. Mungkin untuk selanjutnya, Indah memiliki pertanyaan yang jauh lebih akan membuat pembahasan yang lebih menarik. Kepada Indah, boleh untuk disampaikan pertanyaan jika ada? Terima kasih, Monica. Baik, Bang. Eh, Kami kan juga nantinya akan ada di dalam dunia kerja nih. Ya. Jadi, bagaimana gaya komunikasi dan pilihan kata yang digunakan generasi muda mempengaruhi kepercayaan diri serta ketahanan mental mereka secara psikologis di dunia pekerjaan nantinya, Bang? Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Ya, jadi eh, Indah ya, Indah Tiasnik yang Dan Tiansika Manihuruk, cantik namanya. Jadi pertanyaannya ini saya sangat tertarik, yaitu gaya komunikasi bahasa Indonesia yang bagaimana yang bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita saat mencari kerja ya. Ya. Nah, ketika adik-adik sudah pasti lebih paham dalam bahasa Indonesia. Jadi ada kasus-kasus bahasa dari tingkat informal ke tingkat formal, tingkat non alami ilmiah ke tingkat ilmiah gitu. Jadi ketika kita itu memiliki gaya komunikasi bahasa di mana jenjang bahasa kita itu sudah masuk di dalam formal serta bahasa-bahasa ilmiah, kita pasti punya kepercayaan diri yang lebih. Eh, Tingkat mental kita dari sisi psikologis kita akan lebih percaya diri, confidence kita itu akan lebih tinggi. Nah, ada namanya self efficacy gitu, harga diri kita itu serasa lebih naik gitu. Di dalam psikologi itu kita ada sisi harga diri gitu namanya. Jadi ketika gaya komunikasi kita, bahasa Indonesia kita itu udah di level atau tahap yang sangat tinggi, atau bisa kita katakan di advance ya, medium ke atas gitu, medium ke atas itu kita punya confidence yang lebih tinggi, kepercayaan diri kita yang lebih tinggi gitu. Jadi ketika di Indah ya ini ya, jadi punya gaya komunikasi, sudah terbiasa menyusun skripsi, laporan, jurnal ya, jurnal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi ketika ketemu HRD, HRD yang kebetulan tidak satu suku dengan Indah ini. Jadi jadi HRD-nya itu menggunakan bahasa Indonesia yang super baku, yang super formal dan ada mengarah ke eh, bahasa-bahasa ilmiah. Dan Indah juga udah biasa terhadap bahasa-bahasa seperti itu karena sudah banyak pengalamannya di dalam perkuliahan, tuh tingkat kepercayaan dirinya itu semakin tinggi. Jadi kita public speaking, berbicara di depan orang menggunakan bahasa-bahasa yang baku, bahasa-bahasa yang ilmiah, yang formal itu juga meningkatkan kepercayaan diri kita. Itu pertanyaan yang sangat baik, pertanyaan yang sangat menarik ini. baik, Bang. Terima kasih atas jawabannya. Berarti gaya komunikasi dan pilihan kata itu mempengaruhi kepercayaan diri serta ketahanan mental di dunia pekerjaan nantinya ya, Bang? Betul. Nah, diksi-diksi yang kita gunakan ketika kita berkomunikasi itu sangat mempengaruhi bagaimana penilaian-penilaian HRD gitu. Nah, biasanya juga ya kita itu menilai bahwasannya individu-individu yang menggunakan diksi-diksi ilmiah, diksi-diksi yang formal dan gaya berbahasa yang sangat rapi, tertata, terstruktur, itu biasanya punya tingkat komunikasi, tingkat intelijensi, tingkat wawasan yang lebih luas. Itu biasanya salah satu impress kita terhadap kandidat-kandidat yang akan kita rekrut nantinya.
Jadi sepenting itu gaya komunikasi dalam bahasa Indonesia untuk level-level dan tahap-tahap yang advance ke atas. Terkait Ya. itu, ya Bang, apakah ada kaitan antara cara komunikasi dengan ketahanan mental generasi muda dalam menghadapi tekanan atau kritik di dunia kerja nantinya, Bang? Oke, komunikasi hubungannya dengan tekanan mental di dunia kerja ya. Dunia Iya, Bang. kerja, apalagi di generasi muda. Oke, Iya. saya ambil poin-poinnya dulu ya. Komunikasi, tekanan mental, dunia kerja, dan generasi muda. Ya Iya, Bang. betul. Orang-orang yang memiliki tekanan tekanan mental itu seperti stres, bahkan hingga ke arah depresi, frustasi, itu karena tidak bisa mengkomunikasikan apa yang ada di dalam pikirannya. Nah, apalagi di dalam dunia kerja, kita mendapatkan pressure, tekanan-tekanan yang sangat banyak gitu. Banyak, kita sudah memiliki brainstorming atau inovasi-inovasi yang ada di dalam pikiran kita. Tapi dan ada juga kritik saran yang harus kita keluarkan saat kita berada di dunia kerja. Dengan adanya bahasa Indonesia yang formal, bahasa Indonesia yang baik, santun, serta uh, dipahami, mampu bahasa Indonesia yang bisa kita gunakan untuk menyebar luaskan apa yang ada di dalam pikiran kita, inovasi-inovasi itu jadi ketika kita sudah ada tekanan mental, biasanya kita nih punya ide nih kita di dunia kerja. Jadi jadi ketika kita udah punya ide, tapi ide itu tidak tertuangkan, itu kita punya tekanan mental. Salah satunya untuk menuangkan ide-ide tersebut, kita perlu komunikasi. Nah, komunikasi di dalam generasi-generasi muda ini harus direalisasikan supaya nggak ada tekanan mental gitu. Nah, apalagi Genji sekarang ya, itu kenapa tekanan mentalnya itu sedikit? Karena mereka itu sudah mau berkomunikasi. Mereka itu berkomunikasi melewati bahasa di dunia kerja. Jadi, supaya tekanan mentalnya itu sedikit, komunikasikan. Komunikasikan, bahasakan. Apalagi di dunia kerja. Apalagi khususnya generasi-generasi muda ini yang sudah mulai berani speak up ya, pick up. Jadi ketika kita sudah mengkomunikasikan di dalam dunia kerja apa inovasi kita tersebut sekaligus untuk mengurangi tekanan mental kita. Jadi ketika ide kita sudah keluar, kerjaan kita lebih enak, lebih clear, nah mental kita lebih aman, tekanannya itu lebih sedikit. Ya. Jawaban yang sangat luar biasa sekali ya Bang Dimson ya. Jadi kepada Indah, eh, cukup jelas ya Indah untuk menjawab pertanyaan dari Indah. Cukup jelas, Monica. Nah, baiklah teman-teman. Jadi untuk teman-teman saya mungkin masih adakah yang ingin bertanya lebih lanjut lagi kepada Bang Dimson? Sebenarnya sudah sangat jelas sekali pertanyaan-pertanyaan dari kita sudah dijawab jelas oleh Bang Dimson. Tapi mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Monica? Oh, baiklah, sudah cukup. Jadi Bang Dimson, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Jadi kami dapat menarik kesimpulan, Bang, terhadap jawaban-jawaban Abang, bahwasanya bahasa Indonesia itu memainkan peran yang sangat penting sebagai identitas seseorang. Jadi penggunaan bahasa Indonesia yang efektif dan positif oleh generasi muda, terutama mereka yang memiliki ketahanan mental tinggi, dapat meningkatkan kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, dan ketahanan psikologis. Jadi di dunia kerja pun, keterampilan komunikasi yang baik akan menjadi aset berharga untuk menghadapi tantangan dan membangun relasi yang profesional di dalam ranah pekerjaan. Jadi oleh karena itu penting bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan pola komunikasi yang sehat guna mendukung kesehatan mental dan kesuksesan karir di masa depan. Pembahasan yang sangat menarik, Bang. Semoga podcast kami kali ini akan sangat bermanfaat untuk penonton, terutama generasi muda saat ini, Bang. Jadi, akhir kata, Bang, kami mengucapkan terima kasih banyak Abang sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau berbagi ilmu kepada kami. Semoga ilmu yang Abang berikan itu bermanfaat untuk kami dan juga generasi-generasi muda yang sedang menonton. Jadi, kepada rekan-rekan saya juga, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Jadi, terima kasih ya, Bang Dimson, atas kerjasama yang sangat baik dari Bang Dimson. Terima kasih. Terima kasih juga
Untuk adik-adik semua juga sukses. Semoga kerjaannya, pembelajarannya mulus, lancar, lulus tepat waktu. Ya, nilai yang bagus nanti dapat. Terima Terima kasih Bang kasih. Dimson. Terima kasih Bang. Ya, terima kasih.